Kembali disergap pemirsa, ditinggal pemilik berjualan. Sejumlah rumah terbakar diduga akibat korsleting listrik. Pemilik rumah tak sadarkan diri menyaksikan rumahnya hangus terbakar. Video amatir merekam kobaran api membakar sejumlah rumah di Desa Serbajadi, Deli Serdang, Sumatera Utara. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membakar dan merambat ke sejumlah rumah lainnya. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah pergi berjualan. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Mengetahui rumahnya terbakar, salah seorang pemilik rumah tak sadarkan diri. 4 rumah ludes terbakar. Yang bisa diselamatkan, Ibu? Nggak ada. Nggak ada, kosong, habis semua? Orang namanya nggak di rumah. Di rumah ya? Jadi Ibu dapat kabar dari siapa, Bu? Anak-anak tadi bilang, Bu, kebakaran. Kata sampai sini udah apinya kebantu. Saya bilang gitu. Iya ya. Udah nggak terbilang. Kita kemari ternyata api sudah berhasil dipadamkan dengan kehadiran pemadam sebanyak 4 unit. Ya. Jadi sekarang ini sudah kita pasang polis lain. Dapat kami juga terangkan sesuai dengan keterangan Bapak Kepala Desa tadi bahwasanya korban manusia tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi selidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pria yang ditemukan tewas di pinggir jalan Pantura, Situbondo ternyata sopir truk yang menjadi korban perampokan. Truk korban ditemukan polisi dalam kondisi kosong di Mayangan, Probolinggo. Identitas pria yang ditemukan tewas di jalur Pantura, Situbondo, Desa Silomuti, Jawa Timur terungkap. Korban Samsul Riyadi, 34 tahun, sopir truk ekspedisi, diduga tewas dianiaya perampok. Saat ditemukan ada sejumlah luka di tubuh warga Lombok Barat ini dan bekas jeratan di leher. Perampokan terjadi saat korban mengemudi truk bermuatan 21 ton jagung tujuan Kediri. Samsulin, sang ayah, memastikan korban merupakan anaknya. Pada saat ini masih Landing. Oh, itu rencana mau kemana? Mau ke Kediri. Ngirim apa itu, Pak? Oh gitu, jagung ya, Pak ya. Jagungnya berapa muatan, Pak? 1 truk gitu. 21 ton. 1 ton. Pekerjaannya emang supir berarti, Pak ya? Sama dengan saya juga. Setelah dilacak, polisi menemukan truk korban dalam kondisi kosong di Mayangan, Probolinggo. Ya dugaan kuat ya memang karena korban ini ditemukan di pinggir jalan. Kemudian info sementara truk ditemukan di Probolinggo kota di Mayangan. Ya ada kemungkinan ini merupakan ada upaya ya mungkin perampokan. Polisi masih menyelidiki pelaku perampokan ini. Dari Situbondo, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil yang ditumpangi suami istri dan anak balitanya terjun ke sungai sedalam 35 meter saat melintasi jembatan yang sedang diperbaiki. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Warga berupaya mengevakuasi satu keluarga yang jatuh ke sungai saat melintasi jembatan Cimandiri yang tengah diperbaiki di Desa Cidadap, Simpenan, Sukabumi, Jawa Barat. Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak berusia 2 tahun berkendara sepeda motor melaju dari Bagbagan menuju Simpenan. Tiba-tiba korban oleng dan jatuh ke sungai sedalam 35 meter akibat kondisi bolongnya jembatan. Saat kejadian tidak ada satupun penghalang di proyek perbaikan jembatan. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daratah Pelabuhan Ratu. Kendaraan tersebut mengarah dari Simpang Bagbagan mengarah ke Simpenan, yaitu dikendarai oleh saudara Delvan, berikut istri dan anaknya. Jadi pas kejadian, pas di lokasi, yang bersangkutan itu
out of control ke kanan, lepas kendali, dan akhirnya kendaraan itu terperosok ke sungai. Hasil olah TKP, kondisi proyek perbaikan jembatan Cimandiri yang merupakan jalan nasional ini minim rambu dan minim pembatas. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Indra Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 9 tahun dibunuh ayah kandung di Indragiri Hilir, Riau, kemudian dimutilasi. Potongan tubuh korban ditemukan di sekitar rumah. Dalam video amatir ini, warga Tembilahan Barat Indragiri Hilir Riau tak berani mendekati seorang pria yang baru membunuh dan memutilasi putri kandungnya. Potongan tubuh korban dilihat warga berada di samping rumah dalam kondisi mengenaskan. Polisi berupaya melakukan pendekatan saat menangkap pelaku yang terus mengamuk. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam. Persuasif, kami coba bujuk, kami coba komunikasi, namun kondisi tidak memungkinkan karena dalam kondisi mengamuk. Kami minta untuk abang beliau itu untuk membujuk. Akhirnya reda amukannya dan dia melepaskan barangnya. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan akan diperiksa kondisi kejiwaannya. Sementara tubuh korban mutilasi dibawa ke Rumah Sakit Selasi Tembilahan. Dari Indragiri Hilir Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Seorang wanita pelaku penculikan bayi di panti asuhan di Jombang, Jawa Timur akan diperiksa kondisi psikologisnya. Pelaku menculik bayi di panti asuhan dengan berpura-pura akan mengadopsi bayi. Elika Mikahye, 26 tahun, pelaku penculikan bayi di panti asuhan Al Hasan Desa Watugaluh di Wek, Jombang, Jawa Timur akan jalani pemeriksaan psikologi. Pelaku menculik bayi di panti asuhan dengan berpura-pura akan mengadopsi bayi. Pelaku membawa kabur bayi saat ditinggal sholat oleh pengasuh panti. Dari keterangan pelaku yang berubah-ubah, polisi menduga pelaku mengalami gangguan psikologis. Polisi menitipkan wanita asal Desa Losari Ploso, Jombang ini ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak polisian, memang ditemukan kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Sehingga dari pihak polisian hari ini bersurat kepada kami untuk dilakukan pemeriksaan. Memang dianggap gangguan kejiwaannya tadi, gangguan kejiwaan yang menjurus ke arah gangguan jiwa yang sesungguhnya, tentu kami juga akan mendampingi untuk melakukan pengobatan. Jika terbukti alami gangguan kejiwaan, pelaku akan menjalani perawatan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pencurian sepeda motor di gudang ekspedisi di Jatinegara, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku nekat beraksi siang hari saat kondisi ramai. CCTV merekam aksi seorang pria masuk ke halaman parkir gudang ekspedisi di Jalan Basuki Rahmat, Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Memantau situasi, pelaku berupaya membawa kabur motor milik salah seorang karyawan ekspedisi. Diduga pelaku beraksi bersama satu rekannya yang menunggu di pinggir jalan. Memastikan kondisi aman, pelaku merusak kunci kontak motor korban. Satu unit motor raib dibawa kabur pelaku. Kedua pelaku nekat melancarkan aksinya pada waktu siang hari di tengah situasi ramai. Dua orang di sini muter-muter lagi ngincar, nggak tahu itu dia entah rencana dia mau ngincar apa. Tahu pas dia masuk ke dalam itu dia ngincar motor. Lang cuma 2 menit doang udah langsung lolos. Nah, itu di situ kejadian kita lagi rame di dalam tapi nggak ada yang nggak sama sekali. Korban laporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 100 tanaman hias puluhan juta rupiah di lokasi budidaya tanaman hias di Tangerang, Banten digasak maling. Pelaku masuk lokasi dengan menggali tanah di bawah pagar. Seorang pria mencuri tanaman hias di lokasi budidaya tanaman hias di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku masuk ke lokasi setelah menggali tanah di bagian bawah pagar. Tanaman hias curian dimasukkan pelaku ke kantong plastik.
seorang pelaku lainnya menunggu di depan pagar. Pencurian terjadi pada dini hari saat para karyawan sedang tertidur. Dari 100 tanaman hias yang dicuri, tanaman aglonema Lucia Lucas Black yang diincar para pelaku. Total kerugian mencapai 83 juta rupiah. Dia ngegali, tanahnya digali, kayak digangsir gitu dah, dilubangin. Sekitar 100 pot, 100 potan, pas itu 100 pot. Bang, jenisnya jenis apa aja sih? Bermacam-macam jenis apa gimana? Bermacam-macam jenis, jenisnya, ya. Kalau untuk total kerugian berapa? Total kerugiannya 83.950.000. Berbekal rekaman CCTV, pengelola budidaya tanaman hias melaporkan kasusnya ke Mapolsek Tiga Raksa. Pencurian tanaman hias ini sudah 5 kali terjadi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Seorang pelajar SMP tewas diduga dianiaya teman sekolahnya usai mengikuti ujian semester. 9 pelajar diperiksa polisi. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.